Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Masih semangat tidak nih? Kayaknya lebih semangat ya daripada kemarin sebelum UAS. Alhamdulillah. Semangat, Bu, soalnya udah nggak ada beban. Nggak ada beban. Berarti sekolah jadikan beban hidup dong. Janganlah. Oh, tidak itu, Bu. Tidak, Bu. Oke, semangat ya, Kak? Iya, tetap semangat. Oke, peraturan pertemuan Zoom kali ini, kalian boleh mengaktifkan kameranya dan boleh menyediakan minum. Jadi kalau lagi haus nanti bisa sambil minum, asalkan tidak makan ya. Seperti biasa. Iya, Bu. Yang terhormat Pak Agung Wianto, selaku guru pamong saya. Terima kasih Pak telah ikut hadir untuk penilaian PLP 2 saya ini. Dan mohon maaf, sepertinya dosen pembimbing saya tidak bisa hadir pada ruang Zoom pertemuan virtual ini karena sedang ada jadwal lain sepertinya. Oke. Untuk dimulai pertemuan kali ini, kita akan membaca doa terlebih dahulu agar pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai dengan di dalam hati sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, pertemuan kali ini yang masuk Zoom berarti terhitung ada 27 ya. Ada 4 orang yang tidak masuk. Dan belum ada yang konfirmasi ke saya siapa saja yang tidak bisa hadir. Dari IRGI juga belum ada laporan. Jadi nanti kalau ada yang ingin konfirmasi mengenai ketidakhadirannya bisa melalui IRGI lalu dihubungkan ke saya atau langsung chat aja ke WA saya ya. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas mengulang lagi pada pertemuan 3 yaitu tentang penyebaran data. Di mana penyebaran data ini masih ada hubungannya dengan pertemuan yang 1 dan 2. Karena kita masih membahas mengenai statistika data kelompok ya. Masih ingat ya yang pertemuan 1 dan 2? Siapa yang masih ingat temanya tentang apa di pertemuan 1? Modus, median. Itu pertemuan berapa di tabel distribusi. Penyebaran data kelompok. Itu pertemuan 2 ya. Frekuensi. Ya, Firda. Pertemuan 1 itu tabel distribusi frekuensi. Oke, kali ini kita akan membahas penyebaran data. Bisa dibuka lagi materi yang telah saya berikan. Sebelumnya saya memberikannya dalam bentuk video ya. Jadi kalian sudah mencatatnya. Dan saya ini mau share screen. Sudah tampil? Share screen saya. Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, penyebaran data ini, kenapa sih kita itu harus tahu, harus mempelajari? Ada yang kepo nggak sih? Apa ada yang udah tahu semua?
Nah, jadi untuk mempelajari tentang penyebaran data ini, fungsinya dari kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya ilmu ini itu tentang statistika bisa digunakan dalam penelitian. Jadi jika teman-teman sekalian untuk ke jenjang yang lebih tinggi seperti ikut perguruan tinggi, itu akan melakukan penelitian pastinya dan pasti menggunakan statistika ini. Dan penyebaran data ini sangat diperlukan untuk mengambil kesimpulan. Dan selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, untuk melakukan survei dari pemerintah, kayak misal ya, pemerintah mengadakan survei, itu juga perlu mengadakan pengambilan data dan juga mengambil kesimpulan dengan menggunakan ilmu statistika ini. Dan tentunya menggunakan penyebaran data. Oke, jadi ukuran penyebaran data itu meliputi apa aja? Yang pertama, yaitu ada simpangan rata-rata. Yang kedua, ada simpangan baku dan juga ragam atau biasa disebut dengan varians. Dan kali ini, saya akan membahas tambahan lagi mengenai kuartil, yaitu hamparan kuartil dan simpangan kuartil. Kok bisa ada kuartil dan juga ada simpangan baku, simpangan rata-rata, atau ragam? Itu kenapa? Karena penyebaran data ini kita akan membahas mengenai jarak, tentang jarak. Jadi kalau simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam, itu kita akan mengukur seberapa jauh data menyebar terhadap rata-rata. Jadi penyebaran itu jaraknya itu terhadap rata-rata itu kita akan mengukurnya. Dan sedangkan kalau yang kuartil dan yang jaraknya mengenai kuartil itu ada hamparan dan simpangan kuartil. Seperti itu. Oke, dari sini sudah termotivasi ya untuk mempelajarinya. Oke. Coba dong mana suaranya dulu. Kayaknya diem-diem aja. Semangat pagi. Kalian bisa jawab pagi ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Pagi, luar Ya. biasa. Oke, terima kasih. Semangat. Oke, pertama kita akan mempelajari simpangan rata-rata. Di mana simpangan rata-rata ini, kita itu akan mengukur atau simpangan rata-rata ini berupa ukuran penyimpangan data terhadap rata-rata hitung. Nah, untuk data kelompok, itu ada rumus yang biasa atau simpangan rata-rata ini kita akan menyimbolkan dengan SR. Yaitu rumusnya sigma I sampai dengan 1 sampai dengan K, FI dikalikan dengan mutlak XI dikurangi X bar, dibagi sigma atau jumlah I sampai dengan 1 sampai dengan K, FI. Nah, di mana FI itu frekuensi data ke I, dan XI adalah titik tengah, dan X bar itu adalah rata-rata data kelompok. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita akan bahas dari contoh ya. Nah, jadi ada data yang kita punya, yaitu dari tabel distribusi frekuensi. Oke. Ini tetap terlihat tidak share screen saya? Kelihatan, Bu. Nah, jadi tabel distribusi frekuensi yang kita ketahui di sini ada tentang usia, kelasnya itu adalah usia, dan juga frekuensi, di mana kita akan mencari simpangan rata-rata. Karena di simpangan rata-rata kita ada X bar atau rata-rata data kelompok, jadi kita perlu mencari nilai dari rata-rata data kelompok ya. Ada yang masih ingat rumus dari rata-rata data kelompok?
Coba siapa yang ingin menyebutkan? Siapa nih? Rangga. Rangga bisa menyebutkan? Atau Cantika? Rumus dari rata-rata data kelompok atau X-bar yang kita telah pelajari di pertemuan kedua ya. Coba diingat lagi atau dibuka kembali catatannya. Siapa yang ingin menjawab? Rumusnya itu Firda udah tahu. sigma eksklusif dibagi sigma FI. Oh, siapa yang jawab itu? Di saya nggak kelihatan. Nasya ya? Ya, Bu. Ya, benar, Nasya. Jadi, rumus dari rata-rata data kelompok itu adalah jumlah perkalian dari XI atau titik tengah dan frekuensi dibagi dengan jumlah dari frekuensi. Oke, jadi yang pertama kita bisa menambahkan tabel di sebelah frekuensi, yaitu ada XI, di mana XI ini adalah titik tengah ya. Titik tengah ini diperoleh dari titik awal data ditambah dengan titik akhir dibagi 2. Contoh, kita perhatikan di kelas yang pertama. Untuk mencari titik tengahnya, berarti kita menambahkan 18 ditambah dengan 20, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 19. Selanjutnya, di kelas kedua, untuk mencari titik tengahnya, 21 ditambah 23 dibagi 2. Hasilnya 22, dan seterusnya ya. Kemudian, kita akan mengalihkan XI dan FI, karena rumus dari rata-rata data kelompok, kita memerlukan jumlah dari perkalian XI dan FI. Berarti kita perlu mengalihkan dulu XI dan FI seperti ini. Jadi 19 dikali 10 hasilnya 190. Kemudian kelas kedua, 22 dikali 8 hasilnya 176. Dan seluruh dari hasil dari perkalian XI dan FI kita jumlahkan. Dan ini hasil penjumlahannya disebut dengan ini, sigma dari I sampai dengan K sama dengan 1 XI kali FI. Selanjutnya kita langsung saja mengoperasikan rumus dari rata-rata data kelompok ini ya. Oke, jadinya 1229 dibagi 50. Hasilnya 24,58. Oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan tabel lagi untuk menghitung SR-nya. Kita sekarang fokus ke SR, karena tadi rata-rata data kelompoknya sudah ditemukan. Yaitu ada mutlak XI dikurangi X bar. Jadi kalau ke tanda mutlak itu berarti seperti apa? Seperti mesin matematika yang menghasilkan positif. Jadi apapun yang dimutlakkan, hasilnya akan menjadi positif. Jadi tidak ada tanda negatif. Oke. Jadi kita bisa kita lihat 19, XI-nya 19 dan juga X bar-nya adalah 24,58. Berarti 19 dikurangi 24,58 hasilnya kan minus 5,58. Tapi karena sudah dimutlakkan, kita ambil bentuk positif, jadi 5,58.
Seperti itu ya. Dan seterusnya sampai di kelas terakhir. Kemudian, kita lihat lagi, perhatikan rumus SR. FI kita sudah kita temukan. Kemudian, mutlak dari XI dikurangi X bar juga sudah ada. Dan sekarang kita akan mengalihkan FI dengan X bar karena yang kita cari adalah jumlahnya. Berarti tabel selanjutnya bisa kita tambahkan dengan FI dikali dengan mutlak XI dikurangi X bar. Dan bila dijumlahkan, hasilnya adalah 152,88. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Hasilnya seperti ini ya. SR sama dengan 152,88 dibagi 50. Loh, 50 dari mana nih? 50 dari sigma I sama dengan 1 sama dengan K, FI. Ini maksudnya adalah jumlah dari seluruh frekuensi. Nah, di sini ya. Kemudian, pembahasan kedua yaitu ada ragam dan simpangan baku. Di mana ragam itu kita akan menggunakan lambang S kuadrat. Dan kemudian ragam itu merupakan rata-rata kuadrat jarak setiap data terhadap rata-rata. Jadi ragam ini mempunyai satuan yang berbeda dengan satuan data yang kita punya. Dengan rumus S kuadrat ini N dikalikan dengan jumlah FI dikali XI kuadrat dikurangi dengan jumlah FI XI yang dikuadratkan dibagi dengan N dikalikan dengan N dikurangi 1. Kemudian, S atau simpangan baku ini merupakan akar dari S kuadrat. Kenapa kita perlu simpangan baku? Karena tadi ragam berbeda satuannya dengan satuan data, maka kita memerlukan sesuatu yang agar satuan dari ragam ini sama dengan satuan data yang kita punya, yaitu kita memerlukan simpangan baku. Oke, rumusnya berarti langsung saja S itu adalah akar dari S kuadrat. Jadi ragam yang diakarkan. Nah, di mana di sini FI sama seperti tadi, yaitu frekuensi, dan juga X itu titik tengah, dan N itu adalah jumlah dari frekuensi. Seperti tadi, kalau tadi apa? Sigma FI ya. Nah, kalau di sini kita pakainya N. Oke, langsung ke contohnya. Di sini ada contoh dari ragam. Kita akan mencari ragam dari data yang kita punya. Di sini ada tabel distribusi frekuensi. Dan langkah untuk mempermudah mencari ragam, kita perlu mengolah tabel distribusi frekuensi ini dengan menambahkan tabel di sebelah frekuensi ya. Nah, berarti kita bisa mencari titik tengah terlebih dahulu, yaitu XI. Seperti yang tadi sudah dijelaskan caranya, yaitu titik awal ditambah titik akhir dibagi 2 di setiap kelasnya. Kemudian kita akan mencari FI/XI. Dilihat dari rumus. Ini ya. FI/XI yang dikuadratkan. Berarti kita perlu mencari perkalian FI dengan XI. Kemudian kita jumlah. Setelah kita jumlah, ini seperti ini jumlahnya, nanti akan kita kuadratkan. Nah, selanjutnya di sini ada FI/XI kuadrat. Oh, berarti XI-nya harus kita kuadratkan ya. Kita buat tabel selanjutnya, berarti XI kuadrat. Nah, di mana ini berarti hasilnya dari XI yang dikuadratkan. Kemudian, kita perlu memiliki jumlah FI/XI kuadrat. Berarti kita harus mengalihkan FI dengan XI kuadrat.
Oke, berarti tabel yang kita tambahkan seperti ini. Kemudian kita jumlah. Hasilnya 30.965. Oke, dari semuanya ini sudah kita miliki. Kemudian kita akan mengolah data yang kita punya, yang ada di dalam tabel ini, ke dalam rumus. Di mana N itu adalah jumlah dari seluruh frekuensi ya, berarti ini ya. 50, kemudian dikalikan dengan jumlah dari FI/XI kuadrat, 30.965. Dikurangi sigma FI/XI. Oh, ini berarti 1229, kemudian dikuadratkan. Dibagi dengan N, yaitu 50, kemudian N dikurangi 1, 50 dikurangi 1. Hasilnya akan memperoleh 15,43. Lalu, ini ragam sudah kita temukan, kemudian kita mencari simpangan bakunya, yaitu akar dari ragam. Oke, langsung saja kita akarkan. Hasilnya yaitu akar 15,43 sama dengan 3,928. Dan nanti ini bisa dibulatkan menjadi 3,9 saja. Oke, selanjutnya kita ke kuartil. Tapi bagaimana untuk tiga rumus tadi? Ya, mengenai rata-rata masih mudah ya. Oke, sekarang hamparan kuartil. Di mana hamparan kuartil ini kita bisa menggunakan lambang H dan simpangan kuartil ini dengan SK. Dan hamparan kuartil ini adalah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil ke-1. Jadi kita bisa menyatakannya dengan selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Berarti rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1 ya. Nah, kemudian simpangan kuartil ini merupakan setengah dari hamparan kuartil. Berarti rumusnya adalah setengah dari H atau setengah dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Dan di sini adalah nilainya ya, nilai dari kuartil. Bukan hanya letaknya saja. Oke, berarti kalau tentang kuartil, kalian sudah mengetahuinya ya dari pertemuan 2. Ada yang ingin menyampaikan rumus dari kuartil? Ayo, siapa? Ya, biasanya yang bisa menjawab bisa saya tambahkan poin ya. Saya, Bu. Siapa nih? Despita. Kuartil 1, Bu. Ya, Apa kuartil semua 1. kuartil? Kuartil 1 rumusnya BP tambah P dalam kurung I per 4N kurang F per FI. Ya, itu kan rumus kuartil. Karena ada I. Berarti kalau kuartil ke-1 jadinya seperti apa? I-nya itu berapa? 1 per 4N. Ya, jadi I-nya bisa digantikan dengan 1. Dimana kalau kita tahu letak dari kuartil 1 yaitu 1 per 4N. Kemudian kalau kuartil 3, saya pengen menyampaikan. Ada masih ingat? Coba mana nih suaranya laki-laki? Siapa yang ingin jawab? Fauzan? Fauzan yang jawab. Oh, enggak, Bu. Kurang tahu saya. Bisa diingat Bu. kembali ya.
Tahu Adit? Aditya Raka. Ya, rumus kuartil 3 apa? Saya deh, Bu. Kenapa Firda mau bantu? Ya, Bu, saya aja, Bu. Oke. Jadi Sebenarnya gimana? kalau kuartil 3 itu sebenarnya sama kayak kuartil 1, cuma bedanya I-nya diganti dengan 3. Ya, benar. Seperti itu ya. Jadi ya masih sama rumusnya karena ini sama-sama kuartil. Oke, kemudian di sini saya tidak menampilkan contoh dari mencari nilai hamparan kuartil dan simpangan kuartil karena hamparan kuartil dan simpangan kuartil ini kita masih mencari atau mengutik dari rumus kuartil ya. Dan itu sudah ada di pertemuan kedua. Dan selanjutnya di sini saya memberikan bentuk grafik. Kalau tadi kita melihat contoh dari tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang ini bentuknya grafik. Bagaimana kalau bentuknya grafik? Dan ada yang tahu ini grafik apa? Coba diingat kembali. Histogram. Ya, Deswita, benar. Ini adalah histogram ya. Bisa dilihat dari bentuknya yang berupa batang vertikal. Nah, dari sini kita bisa menemukan apa nih? Data apa? Untuk diubah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ada masih ingat? Batas kelas. Nilai. Batas kelas. Batas kelas. Apa, Sekar? Batas kelas, Bu. Batas kelas dan juga Frekuensi. ya, benar Bunga. Kita bisa mengetahui batas kelas dan juga frekuensi dari grafik histogram ini ya. Dan tentunya kalau kita sudah mempunyai batas kelas, berarti kita bisa mengetahui titik awal dan titik akhir dari kelas tersebut. Sehingga kita bisa mempunyai tabel distribusi frekuensi seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, berarti kalau kita sudah mengubah dari bentuk grafik ke dalam tabel distribusi frekuensi, berarti kita hanya menghitung saja atau mengolah data yang ada menjadi nilai dari apa yang kita cari. Seperti kita ingin mencari simpangan baku, berarti kita pakai rumus simpangan baku. Mencari ragam atau mencari simpangan kuartil, berarti kita hanya tinggal mengolah data yang kita miliki ini. Lebih mempermudah kita untuk mencari nilai dengan diketahuinya itu berupa tabel distribusi frekuensi ya. Oke, sekarang coba kita hitung bersama-sama, kita mencari simpangan rata-rata dari grafik ini. Oke, coba sambil dicoret-coret ya. Tadi rumusnya apa? Rumus dari simpangan rata-rata? XI kali FI per frekuensi, jumlah frekuensi. Itu rata-rata data kelompok ya. X-bar-nya. Berarti kalau SR-nya, simpangan rata-ratanya. Sigma frekuensi dikali nilai mutlak dari XI kurang X bar dibagi sigma FI.
Ya, benar, Nasya. Jadi itu ya rumusnya. Berarti seperti contoh tadi, kita perlu memerlukan tabel tambahan, yaitu ada XI atau titik tengah, kemudian XI dikali FI, kemudian mutlak dari XI dikurangi X bar, dan FI dikali mutlak dari XI dikurangi X bar. Oke. Jadi bisa coret-coret ya. Kalau di kelas ini lebih serunya kita buat kelompok untuk mengerjakan seperti ini. Kita cari bersama-sama. Tapi kali ini saya akan memberitahu dengan cara mencari nilai tersebut menggunakan Excel agar mempermudah pengerjaan kita. Oke. Sini saya akan share screen lagi dalam bentuk Excel. Ini dia. Ini merupakan data yang telah kita miliki tadi. Coba kita kerjakan bersama-sama ya untuk mencari simpangan rata-rata. Ayo, di samping FI kita bisa mencari apa dulu? XI. XI. XI ya. XI itu adalah titik tengah. Berarti kalau titik tengah kita harus mempunyai titik awal dan titik akhir. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, pada kelas pertama, titik awalnya berarti 30. Titik akhirnya berapa? 39. 39 ya. Ayo, ini kita coba tulis titik awal terlebih dahulu sampai kelas akhir. Sambil sebutkan ya. Coba Nasya bisa bantu saya. Dari 30 ini sampai seterusnya ke bawah. 30, kemudian titik awal selanjutnya. Ya, 40. Lalu 50, 50, kemudian 60, 60. 70, 80, 90. Ya, sampai 90. Kemudian titik akhirnya berarti kita miliki 39, kemudian 49, ya 49, 59, ya, 9, ya, 79, 89, 99. sampai 99. Oke, berarti kita bisa mencari titik tengah ini dengan rumus sama dengan dalam kurung titik awal ditambah dengan titik akhir dibagi 2. Enter. Untuk mempermudah, kita bisa langsung menariknya sampai bawah sini. Oke. Kemudian, kita perlu apa lagi nih? Di samping XI. XI kali FI. XI kali FI. Ya, XI dikali FI. Berarti ini lebih mudah lagi ya. Kita bisa mencarinya dengan sama dengan. Kita langsung klik aja FI. Lalu dikalikan itu pakai bintang. Dan klik juga XI. Kemudian enter. Oke, sudah ada hasilnya. Mempermudah lagi kita arahkan sampai bentuknya plus kursornya, kemudian kita tarik ke bawah. Oke. Sudah kita temukan XI kali FI. Kemudian apa? Di samping XI FI, mutlak XI dikurang X bar.
mutlak dari tadi Adit ya. XI dikurang X bar. Ya, Adit salah. XI dikurangi X bar. Ini saya tulis seperti ini aja. Oke. Nah, ini gimana? Ada mutlaknya. Dalam Excel, kita bisa menggunakan yang namanya absolute. Ini, sama dengan tulisannya dia adalah ini, ABS. Ini kita klik 2 kali, kemudian di sini kita bisa menulisnya dengan ini. Kita klik yang XI, dikurangi dengan X bar. Oh, kita perlu X bar ya? Berarti kita mencari X bar-nya dahulu. Ayo coba rumusnya. X bar. X bar rumusnya apa tadi? Deswita. XI kali FI bagi jumlah frekuensi. Ya, berarti kita perlu mencari jumlah dari FI dan XI-FI ya. Ini, kita carinya sama dengan sum. Kita blok semua data FI, enter. Sama, ini juga sama dengan sum. Kita blok semua datanya, enter. Oke, kita sudah menemukan jumlah dari FI dan XI-FI. Berarti X bar-nya adalah sama dengan jumlah dari XI-FI dibagi dengan jumlah dari FI. Oke, kita menemukan hasilnya adalah 66,83. Kita kembali lagi ke mutlak dari XI dikurangi X bar. Tadi sama dengan absolut ya. ABS XI dikurangi X bar. Ini kita klik. Tutup. Terus enter deh. Oke, hasilnya positif ya. Kan kalau dilihat harusnya XI 34,5, kemudian X bar-nya 66,83, kalau dikurangi hasilnya pasti negatif. Tapi karena kita absolutkan, kita mutlakkan, hasilnya jadi positif. Ini langsung aja kita tarik. Oh iya, di sini tadi untuk rumus X bar ada di titik F13 ya. Nah, ini kita klik di akhirnya. Kemudian klik F4. Fungsinya kita klik F4 biar apa? Biar tidak berjalan ke bawah. Karena kita maunya yang berjalan adalah XI. Ini sama aja, kita enter. Hasilnya tetap. Nah, kemudian kita ini baru bisa ditarik ke bawah. Oke. Seperti itu. Kemudian, setelah mutlak dari XI dikurangi X bar apa? Yang terakhir. FI dikali XI kurang X bar mutlak. Ya, benar Deswita. Jadi, FI dikali dengan XI dikurangi X bar yang dimutlakan. Berarti kita langsung aja sama dengan FI dikali dengan tanda bintang. Ini, enter. Kemudian kita tarik lagi deh untuk hasil dari semuanya. Oke, kita lihat lagi rumus dari simpangan rata-rata. Yaitu sigma atau jumlah dari perkalian FI dikali dengan XI dikurangi X bar yang dimutlakan dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Berarti ini tabel ini harus kita jumlahkan ya. Sama dengan sum. Ini kita tarik. Enter.
Oke, kita telah memiliki jumlah dari FI dikali dengan XI min X bar. Kemudian SR-nya, berarti kita peroleh sama dengan ini dibagi dengan jumlah dari frekuensi. Enter deh. Sudah. Lebih cepat ya pengerjaannya jika berbantuan dengan Excel. Karena kita tidak perlu menghitung satu-satu lagi di setiap kelas. Dan ini langsung aja ditarik ke bawah gitu. Oke. Kita peroleh simpangan rata-ratanya 14,92 dan bisa selanjutnya cara ini digunakan untuk mencari ragam, kemudian simpangan baku, kemudian bisa kuartil, hamparan kuartil atau simpangan kuartil. Bisa pakai ini ya, bantuan Excel. Dan yang tidak ada Excel bisa berbantuan dengan kalkulator dan juga alat tulis untuk mencoretnya. Oke. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, jadi biasanya hal seperti itu digunakan untuk benar-benar untuk mengolah data. Jadi kita sudah mempunyai data. Dan biasanya yang mengolah data seperti itu untuk penelitian. Jadi ilmuwan-ilmuwan pasti sudah sering sekali berkutik dengan pengolahan data. Ya, siapa nih yang mau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi nanti? Banyak tidak di kelas IPA 2? Banyak, Bu. Banyak. Banyak, Bu. Semangat ya. Banyak, Bu. Bu, terima kasih, Bu. Bu, Semangat, karena ilmu pada bab kali ini tentang statistika ini sangat-sangat diperlukan sampai kalian nanti lulus. Mau itu S1, S2, sampai akhir pasti ada. Karena kalian akan melakukan penelitian. Di jurusan manapun. Jadi mau mengambil agama, mau ngambil tentang matematika, fisika, atau bahasa, itu pasti menggunakan ilmu statistika ini. Karena kita memerlukannya dalam penelitian. Jadi, paham semua ya tentang materi pertemuan ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Jadi tadi sudah sampai ke hamparan kuartil, simpangan kuartil, contoh dari histogram. Tidak ada yang ingin bertanya nih? Paham semua? Oke. Kalau ada yang malu-malu untuk bertanya, nanti bisa bertanya melalui WhatsApp ya. Dan kalau terlalu banyak yang menanya, lebih baik disampaikan dahulu ke KM, kemudian KM yang akan menyampaikan ke saya. Jadi saya akan fokus menjawabnya melalui KM. Gitu. Oke, waktunya kita perlu belajar kembali apapun yang telah kita dapatkan, pelajaran dari manapun, kita juga harus mengulasnya secara mandiri ya, dan juga diperhatikan. Karena apa? Karena ilmu itu akan selalu melekat dalam diri kita bila kita selalu mengasahnya. Karena bisa jadi saya menjelaskan sekarang,
atau minggu lalu seperti yang sebelum-sebelumnya, bisa jadi minggu depan sudah lupa. Jadi pelajaran ini perlu diasah terus agar ilmunya itu bisa sampai pada aplikasi pengaplikasian sehari-hari. Atau karena keterbatasan kita dalam mengingat, jadi kita itu perlu mencatatnya. Jadi kalian perlu ada catatan ya. Karena manusia itu tidak luput dari lupa, jadi untuk mengingatnya bisa mencari lagi catatan. Dan selanjutnya, karena sudah paham, dan untuk belajar dan mempraktikkan, saya ada oleh-oleh, yaitu soal latihan. Nah, soal latihan ini, di pengerjaannya sama seperti yang telah kita bahas tadi. Di sini ada tabel distribusi frekuensi yang akan dicari nilai dari simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku, hamparan, dan simpangan kuartil. Jadi pengerjaannya kalau yang bisa Excel atau ada laptop, itu bisa pakai Excel. Dan jika tidak memungkinkan adanya Excel atau laptop, komputer, bisa menggunakan manual, yaitu di buku tulis dan coret-coret menggunakan bantuan kalkulator. Oke. Sebelum masuk ke quotes, ada yang ingin menyimpulkan dari pembahasan kali ini? Gak apa-apa, sedikit. Ayo, siapa? Sebelum saya yang menyampaikan, bisa kalian yang menyampaikan. Gak apa-apa, nggak lengkap. Sebisanya aja. Siapa nih? Kok dari tadi laki-lakinya nggak ada suaranya sih? Biasanya IPA 2 tuh yang rame, siapa ya? Bukan Diraga. Iya, Diraga ya? Diraga, Afif. Sama siapa yang rame? Kok nggak ada suaranya? Diraga. Iya, kenapa, Bu? Kamu bisa menyimpulkan dari pembahasan kita kali ini? Bisa, Bu. Bisa. Bisa ya? Kayaknya. Coba. Nanti bisa dibantu dengan yang Tolong. lainnya. Ada Afif. Ada Irgi. Mana yang laki-laki nih belum ada suaranya? Tadi yang ada suaranya cuman siapa? Aditya ya, sama Fauzan. Bu, boleh bantuan nggak, Bu? Bantuan? Bantuan siapa? Okta, bantuin gue, Okta. Bantu apa, Bro? Ayo, siapa yang mau bantu? Tahu gue. Kasih kesimpulan aja. Tadi kita bahasnya apa? Gak apa-apa dikit. Sebisanya. Ayo Diraga. Siapa yang bantu? Isnain. Siapa? Okta. Firma. Okta, Bu. Okta. Tolonglah. Ya, Okta. Mau membantu Diraga? Boleh. Ya, Diraga jangan off kamera dong. Ya. Enggak, Bu. Lihat nih. Saya Diraga tidur itu, Bu. jadi Nah, ini gini, Afif Bu. nanti bantuin juga ya. Ke saya juga. Siap, Bu, siap. Siap. Ya, Okta. Coba Afif dulu, Afif. Open dulu lah, Pet. Dir. Nggak boleh Assalamualaikum lempar-lemparan. warahmatullahi wabarakatuh. Dawan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tak, udah tak. Itu gua udah open. Guru. Jadi materi gitu, Dir. Jadi materi. Kok Okta yang jelasin, Dir? Tenang. Kita akan membantu, gini. Dir. Asik. Ayo. Kan jadi lupa gua. Nggak jadi. Lanjut. Guys. Emang di Raga nggak punya catatan di Raga? Oh, Ada punya, kan Bu. catatan? Dibuka Ada aja. dong. Kan kesimpulan, Bu. Itu mah materi yang dicatatkan. Ya, oke. Gimana, Dir? Menyimpulkan nggak apa-apa sedikit. Nanti kalau belum lengkap bisa dibantu dengan di Raga. Matematika, ilmu yang mematikan. Dari materi tadi Ya. dapat disimpulkan seperti untuk mencari simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku, dan hamparan dan simpangan kuartil, kita harus apa ya? Apa? Ayo. Kita harus fokus dalam memerhatikan guru di Zoom ini. Gitu maksudnya, Bu. Jangan seperti di Raga, nggak fokus. Kita cari terlebih dahulu XI-nya dulu. Oh ya. Rumusnya apa rumusnya memang? Rumusnya apa sih itu? X1 dikurang X bar dibagi berapa tadi? 1/4. Dibagi dengan bagi 2 ya, Bu? apa? Dibagi 2, Bu. Tadi gimana rumusnya? Coba ulangi. Rumus dari simpangan rata-rata. Oh, simpangan rata-rata itu ini XI dikali FI dibagi frekuensi, jumlah frekuensi. Jumlah dari FI dikali dengan mutlak XI dikurang X bar dibagi jumlah FI ya. Oh iya, itu simpangan rata-rata, Bu. Ya. Coba Afif bantu menyimpulkan mengenai ragam dan simpangan baku. Ayo Afif. Maaf ya, Pip. Bentar, Bu. Simpangan baku ya, Bu ya? Ragam dan simpangan baku. Ragam dan simpangan baku itu apa sih? Ragam tuh tadi ragam dan budaya. Dir, bantulah, Dir. Lupa lagi tadi, nggak di-screenshot. Ya, rumusnya. Kan ada catatan, Pip. Emang Afif nggak nyatet? Iya. Nyatet. Kan tadi kan ada itunya, ada pengertiannya. Oh. Di catatan nggak ada. Catatan ada kok pengertiannya, Pip. Nyatet. Nggak ada pengertiannya, Bu. Perbandingan antara simpangan baku atau standar deviasi dengan nilai rata-ratanya dalam bentuk persen. Mantap, Dava. Ini Dava pasti searching nih. banget. Dava searching ya. Soalnya pengertiannya ada beda tuh, nih. Dap. Tadi saya nggak membahas mengenai kata-kata deviasi. Ya, ketahuan ya. Tahuan deh. Ya, Dap. Allah. Tadi ada tahu di sini. Kalian gak nyata. Ya, Bu. Ya. Lupa screenshot, Bu. Ragam merupakan data kuadrat jarak setiap data Putri terhadap Okta berisik rata-rata. banget, Bu, dari tadi. Ya, Bu. Putri Okta aja, Bu, kayaknya, Bu. Tanya, Iya, dia kompor-komporin mulu, Bu. Itu mah udah ini. Udah lulus. Putri Okta, kalian nih Afif,
Ya. Diraga tuh. Okta. Makanya saya Ngebalain nanya doang, kalian. Okta. Alhamdulillah lulus. Matematika. Oke. Karena waktunya sudah berjalan 1 jam lewat 5 Alhamdulillah ya menit. Allah. Oke, dicatat ya Afif, Diraga. Nih, untuk boleh tahu Afif sama Diraga selanjutnya setelah lulus, kan ini udah kelas 12 nih, bentar lagi lulus. Terus apa? Pip, beritahu Pip, Planningnya apa? bisnis kita Pip, beritahu Pip. Diraga punya Saya planning jualan apa Planningnya, lele, Diraga? Bu. Mau Saya apa jualan habis lulus? lele. Jualan lele Jualan aja. ikan, Bu, bebek. bareng Diraga, Jualan Bu. lele. Jualan lele aja udah. ikan. Omongan itu Jualan doa loh. unta. Kalian Iya, Bu. benar. Beneran Perikanan, ini Bu. mah, Bu. Udah Perikanan, ini mah. Bu. Wah, ini mah, Bu. Oh, Ini ngambilnya namanya jurusan perikanan. Pemasukan sampingan. Iya, Bu. Oke. Ini pelajaran ini harus harus diulik, harus benar-benar tahu. Bu, mau jadi karyawan saya nggak, Bu? Saya nggak bisa ngitung, Bu. Nanti saya blunder ngitung duitnya, Bu. Ya, Sekretaris saya doain dia, semoga sekretaris. semuanya bisa menjadi orang yang Ya, maksudnya kan bermanfaat gitu, Jan. bagi nusa, bangsa, Amin. agama. Amin. Apapun Bu, saya mau nanti tanya dong, Bu. profesinya. Bu, saya mau tanya, Bu. Apa, Dava? Kenapa kamu tidak on kamera? Gak apa-apa, berarti Waduh, saya coba mau- dong on jadi- kameranya, Dava. Dava mau menanya, apa, tapi Dava? tidak on kamera. On kamera dong, Dava. Dava lagi apa sih emang? Ada yang tahu? Kamar mandi kali, Bu. Saya lagi duduk, Bu. Agak. Ya lagi ngempanin lele dah, Bu. Iya tuh. Dava nggak jadi nanya, Dava. Nggak jadi, Bu. Kenapa? Grogi. Dava malu-malu, Dava. Kameranya dong, Dava. Bu, saya mau tanya nih, Bu. Beneran, Bu. Kenapa sekolah itu nggak ngajarin kita menghasilkan uang, Bu? Oh, hende. Kenapa tidak mengajarkan menghasilkan uang? Karena uang itu bukan segalanya. Yang segalanya itu adalah mantap. ilmu. Kowe tak sayang. Tapi, Bu, ini, Bu. gitu. Dengan uang bisa dapat segalanya, Bu. Iya, Bu. Enggak juga. Cakep tuh. Kalau punya banyak uang tapi kamu sakit, ayo gimana? Uangnya habis buat Uangnya bayar dipakai Kalau buat punya berobat, banyak Bu. uang tapi dikorupsi. Nah, terkorupsi lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi Bansos. sekolah itu mencari Apa tuh? ilmu Ban yang pertama. bermanfaat, ilmu yang bisa jadikan diri lebih baik lagi, bagaimana bisa bermanfaat bagi sekeliling kita. Karena bermanfaat bagi sekeliling itu nggak cuma dari uang. Betul tidak? Beritahu dah, Bu. Beritahu, Bu. Beritahu. Betul, Bu. Betul-betul aja nih, Kang Pulsa. Ya. Jadi gunakan ilmu dari sekolah yang kalian dapatkan itu jadi bekal nanti saat lulus. Ilmu sekolah itu nggak mengajarkan cuma ilmu-ilmu apa? Seperti matematika, kimia, Ilmu fisika, Banten. bahasa. Sebenarnya di sekolah itu kalian bisa mendapatkan ilmu cara berteman yang baik seperti apa, mencari pergaulan yang baik seperti apa, Bu, saya cara sahabatan sama Dean, Bu. menghormati guru Dari kecil. agar kita bisa menghormati orang tua itu seperti apa, ya kan? Oke, Bu. ini Ya, jadi betul, Bu, pembahasannya betul. bebas banget Tuh, ya. Bu. Ini Bu, udah di iya, akhir. nggak apa-apa, Bu. Ganteng doang. Afif emang. Ini pada kritis Ya, mengenai ini ya. mandang fisik. Firda emang. Cewek udah panggang. Firda, Bu, yang ngomong. Makanya. Oke, sekarang saya ingin memberi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Jadi yang kita bahas yaitu tentang ukuran penyebaran data pada data kelompok. Di mana ukuran penyebaran data itu tadi sebenarnya ada 3, yaitu ada simpangan rata-rata, ada simpangan baku, dan juga ragam. Tetapi di sini ada tambahan yang kita pelajari, yaitu hamparan kuartil dan simpangan kuartil. Di mana ukuran penyebaran data itu fungsinya
untuk mengukur seberapa jauh data menyebar terhadap rata-rata atau pusat data. Jadi rata-rata itu merupakan pusat data. Dan simpangan rata-rata ini itu ukuran penyimpangan data terhadap rata-rata hitung. Sedangkan ragam itu mempunyai pengertian yaitu rata-rata kuadrat jarak setiap data terhadap rata-rata. Kemudian kalau simpangan baku itu ada karena ragam tadi memiliki satuan yang berbeda dengan satuan data yang kita punya. Sehingga ragam merupakan simpangan baku merupakan akar dari ragam. Nah, kemudian tadi ada simpangan kuartil dan hamparan ya, di mana itu mereka mengukur seberapa jauh data menyebar terhadap kuartil. Nah, tadi kalau mengenai rumus, tadi sudah tahu ya, yaitu rumus dari simpangan rata-rata jumlah dari perkalian FI dengan mutlak XI dikurangi X bar dibagi jumlah FI. Di mana X bar itu adalah rata-rata data kelompok yang mempunyai rumus jumlah perkalian dari XI FI dibagi jumlah dari FI. Kemudian kalau ragam, kita simbolkan dengan S kuadrat, mempunyai rumus N dikali sigma dari FI XI kuadrat dikurangi dengan jumlah sigma dari FI XI yang dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan N dikali N dikurangi 1. Kemudian untuk S atau simpangan baku, ini kita rumuskan dengan akar dari S kuadrat. Kemudian untuk hamparan kuartil dan simpangan kuartil, ini ada hubungannya dengan kuartil, yaitu di mana H atau hamparan kuartil ini adalah Q3, kuartil ketiga, nilai kuartil ketiga dikurangi nilai kuartil ke-1, dan simpangan kuartil adalah setengah dari hamparan kuartil, di mana letak dari kuartil itu kita rumuskan I per 4N, dan mencari kuartil ke I, nilai kuartil ke I itu adalah batas bawah kelas kuartil, ditambah dengan panjang kelas, dikalikan dengan I per 4N atau seluruh data, dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi dengan frekuensi di kelas kuartil. Itu. Jadi itu kesimpulannya. Kalian bisa mencatatnya dari video yang telah saya berikan sebelumnya. Oke, di sini ada quotes. Kalau bisa sukses muda, kenapa harus menunggu sampai tua? Jadi kalau kalian sebenarnya bisa punya kemampuan untuk bisa sukses sekarang, kenapa harus nunggu nanti lulus atau nunggu nanti habis kuliah? Jadi caranya apa? Caranya kita memaksimalkan waktu yang kita punya, yaitu gunakan waktu sebaik mungkin, karena sukses tidaknya seseorang dilihat dari cara menggunakan 24 jam waktu yang dimiliki. Tetap semangat! Mantap. Jangan lupa Karena kalau kita tahu, saya pernah dengar wawancara Bapak B.J. Habibie, almarhum Bapak B.J. Habibie, itu beliau tidurnya hanya 2 jam. Jadi di tengah malamnya beliau ada sholat malam, kemudian dimulai jam berapa ya, jam sebelum subuh itu beliau udah merencanakan apa yang harus dilakukan di hari itu. Jadi kita tahu Pak yang Habibie sukses di usia muda sampai bisa membuat pesawat terbang. Oke. Semangat ya. Ya, Bu. Semangat terus dong. Ya, Bu. Jangan semangatnya pas lagi mau liburan kayak gini. Aktif, Bu, biasanya. Kita jadi B.J. Habibie. Biasanya sih yang suka fitnah itu. Oke. Oke, terima kasih semuanya telah meluangkan waktunya, meluangkan energinya untuk mengikuti
pertemuan Zoom kali ini untuk membantu saya dalam penilaian PLP. Terima kasih. Dan mohon maaf bila ada kata atau ucapan atau tingkah laku saya yang kurang berkenan dari semuanya. Mohon maklum ya. Mohon dimaafkan. Semangat pagi. Ya, Bu. Iya, Pagi, Bu. masalahnya. Pagi, luar biasa. Udah pamit. Bu main stumble guy nggak, Bu? Mabar, Bu. Bisa saya akhiri. Tapi ini langsung warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf Pak Agung, apakah ada pertanyaan dahulu untuk saya atau boleh langsung penutupan, Pak? Dulu. Oke, saya lagi bertanya. Di sini Pak Agung namanya siapa ya? Nggak ada kayaknya, Bu. Nggak masuk, Bu. Serius? Di Zoom ini, Bu. Saya pause dulu. Oke. Mungkin sekian. Ini sudah saya rekam. Mungkin nanti jika ada kendala dari Pak Agung dan juga dosen pembimbing saya bisa menilai saya dengan adanya rekaman pertemuan kita kali ini. Terima kasih ya semuanya telah menyempatkan waktunya untuk ikut Zoom. Tetap semangat dan saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih ya, sama-sama. Makasih, Bu. Semangat terus. Iya, Bu. Terima kasih, Bu.